Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dulu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafin Hasan. Saya dari Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam, Lokal E, absen nomor 24 dengan NPM 21125540. Tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas final test Bahasa Indonesia. Jadi saya memohon izin kepada Ibu dosen Husnul Khatimah. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini, presentasi saya kali ini dapat dipelajari oleh teman-teman semua. Mungkin di sini saya akan membahas dua tema. Yang pertama keterampilan membaca dan yang kedua adalah keterampilan berbicara. Mungkin langsung saja kita masuk ke dalam sesi presentasinya. Silahkan kalian menyimak video selanjutnya. Jadi langsung saja kita masuk pada materi kita yang pertama, yaitu keterampilan membaca. Jadi teman-teman udah tahu belum nih membaca apa? Membaca itu adalah suatu kegiatan yang menghasilkan atau memperoleh ilmu, bertujuan untuk mendapatkan ilmu. Karena dari membaca kita dapat mengetahui yang sebelumnya kita tidak tahu menjadi tahu. Itulah fungsi atau tujuan membaca. Membaca pun ada dua ya teman-teman. Ada membaca secara kritis dan ada pun membaca secara biasa saja atau bisa disebut dengan membaca lalu lalang saja. Membaca kritis adalah membaca sesuatu secara mendetail, mengkritisi apa yang kita baca serta menganalisa hasil teks bacaan tersebut. Sedangkan kalau membaca biasa hanya bertujuan untuk membuat kesimpulan, rangkuman dari isi bacaan tersebut. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi fungsi membaca ini ada dua ya. Jadi kita harus bisa membedakan mana itu membaca biasa dan mana itu membaca kritis. Tapi alangkah baiknya ya teman-teman, kita membaca harus secara kritis. Karena dimana fungsinya itu untuk memperoleh ilmu dan dapat menyerap sebanyak mungkin dari apa yang kita baca. Sedangkan membaca biasa sangat jarang kita dapat mengingatnya karena kita tidak menganalisa serta tidak mendetail dan mendalami bacaan tersebut. Seperti itu teman-teman. Bahkan di sini disebutkan bahwa ada tekniknya lah, teknik membaca. Jadi teknik membaca disebut juga atau disingkat dengan dan dinamai SQ3R. Nah, SQ3R kepanjangannya adalah S artinya survey, Q question, 3R artinya read, reset, and review teman-teman. Nah yang pertama, survey. Survei dilakukan bertujuan untuk mengetahui isi gambaran secara umum atau secara umum bacaan atau buku yang akan dibaca. Nah jadi sebelum kita membaca kita menyurvei dulu teman-teman. Seperti itu saja ya teman-teman, kita masuk ke langkah-langkah survei. Langkah yang pertama gimana nih, udah pasti belum tahu kan, ada 4 langkah ya teman-teman, yang dimana kita membaca judul buku terlebih dulu. Dengan membaca judul buku kita dapat mengetahui tema atau ide keseluruhan buku tersebut. Nah yang kedua kita adalah membaca pendahuluan, karena di dalam pendahuluan ada pendapat si penulis terkait buku yang dia tulis. Itu fungsinya teman-teman. Yang ketiga adalah membaca heading yang dicetak tebal, yaitu contohnya sub-sub judul yang ada di dalam bacaan. Nah itu teman-teman, biasanya itu ada ide pokok kalimat di pertamanya ya. Selain itu yang keempat, membaca pertanyaan-pertanyaan di akhir bab atau di akhir bukunya. Yang kedua, question. Artinya pada saat kita membaca maka lakukanlah sejumlah pertanyaan. Fungsinya untuk bertanya itu apa sih? Yang pasti kita dapat memperoleh ilmu dari kita bertanya. Karena yang pasti sebelum kita bertanya pasti kita memikirkan apa yang tidak kita ketahui. Kalau kita udah tahu dan kita bertanya maka itu sia-sia saja teman-teman. Jadinya apa yang kita pertanyakan itu adalah sesuatu yang belum kita pahami atau sesuatu yang belum kita ketahui. Nah, contohnya dalam bertanya itu ada disebut dengan 5W1H. Apa sih itu?
Contohnya misalnya apa, mengapa, siapa, kamu, kapan, di mana, dan bagaimana. Sedangkan yang 3R tadi ya teman-teman, ini yang kita 3R lagi nih. Read. Apa sih artinya read? Si pembaca mencari jawaban atas pertanyaan yang tadi dia lakukan. Nah, contoh. Dia tadi kan ingin bertanya misalkan, mengapa bumi itu bulat? Nah, dia melakukan riset nih teman-teman. Melakukan riset, contohnya bisa mencari itu di Google atau membaca di buku-buku perpustakaan tentang pertanyaannya tersebut. Nah, seperti itu. Yang kedua, riset. Si pembaca mengecek lagi semua pertanyaan yang diajukan yang ada jawabannya di dalam bacaan dia. Jika belum, maka kembali ke bagian awal. Setelah menemukan, maka si pembaca mengetes daya ingat. Ini berfungsi untuk mengingat apa yang dia baca agar ilmunya terserap. Nah, begitu teman-teman. Yang terakhir adalah review. Bahasa Inggris aku belum terlalu bagus ya teman-teman. Jadinya review ini kegiatan mengembalikan bacaan dari awal sampai akhir. Apakah sudah benar-benar dibaca atau ditemukan jawabannya atau belum. Setelah itu kita lakukan analisis atau kritik terhadap isi yang kita baca tadi. Nah, seperti itu. Setelah melakukan SQ3R ini, pembaca menganalisis isi bacaan yang sudah dibaca dong. Itu harus teman-teman. Dimana dalam membaca kritis ini adalah sebuah suatu kewajiban. Nah, jadi seperti itu. Jadi di dalam kegiatan seperti ini, dalam mengkritis ini, pembaca diharapkan bersikap tidak mudah percaya terhadap apa yang dituliskan si penulis, karena dimana kita bertujuan untuk mengkritisi hasil tulisannya tersebut. Begitu teman-teman. Namun hal yang dapat dilakukan adalah mencari data fakta sehingga dapat mengimbangi tulisan yang disajikan oleh si penulis. Nah, seperti itu. Langsung saja kita masuk ke materi kedua, yaitu keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara ini sangat kita perlukan ya teman-teman. Bahkan di umuran kita sudah sewajibnya kita harus memiliki keterampilan dalam berbicara. Keterampilan berbicara pun sangat diperlukan di lingkungan masyarakat, keluarga, pendidikan, bahkan di dalam dunia pekerjaan pun kita harus terampil dalam berbicara teman-teman. Tidak hanya sikap, tetapi terampil berbicara juga diperlukan. Jadi untuk terampil dalam berbicara, kita tidak boleh asal bicara. Jadi kita harus berbicara yang menghasilkan kualitas, yang menghasilkan manfaat, atau yang dapat memberikan ilmu terhadap si pendengar. Jadi apa yang kita bicarakan, apa yang kita sampaikan itu bermanfaat bagi si pendengar. Nah, seperti itu. Untuk terampil berbicara ini ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, kualitas diri. Yang kedua, materi atau apa yang kita sampaikan kepada si pendengar. Yang ketiga adalah cara penyampaian. Nah, kita bahas yang pertama dulu ya teman-teman, yaitu kualitas diri. Nah, kualitas diri ini kita harus menciptakan daya tarik atau aura yang paling menarik dalam diri kita. Contoh, kita harus bisa rapi dalam berpakaian sebelum berbicara. Contoh, kalau kita tidak rapi, kita berbicara, orang pun melihatnya, oh ini biasa saja nih. Kalau kita rapi, seperti berjas, seperti menggunakan parfum yang harum, dalam berbicara orang akan tersanjung teman-teman, karena memiliki aura. Nah, seperti itu, mempunyai daya tarik tersendiri. Selanjutnya kita fokus pada si lawan bicara. Kita perhatikan nih lawan bicara kita nih dari visual. Kita harus memperhatikan apa yang dia lihat dari diri kita. Contoh, misalkan penampilan sudah kita bahas. Terus tuh kesalahan pelafalan. Nah, jadi alangkah baiknya teman-teman harus menguasai kosakata sebanyak mungkin sebelum berbicara. Yang kedua, kita harus berpikir dengan logika. Memperhatikan apa yang kita sampaikan ini apakah sudah cocok, apakah sudah berkualitas atau belum. Seperti itu teman-teman. Jadi sebelum berbicara kita harus memikirkan dulu apa nih yang kita bicarakan, apakah mempunyai manfaat, apakah berguna bagi si pendengar atau tidak. Nah, terus yang ketiga, emosional.
menggunakan perasaan atau menggunakan gimmick pada saat penyampaian. Itu sangat perlu teman-teman. Dimana kalau kita datar saja dalam menyampaikan, maka orang biasa saja, tidak ada reaksi atau ekspresi. Nah, jadi dalam berbicara yang berkualitas, kita harus bisa berekspresi dalam menyampaikan. Nah, terus tuh yang selanjutnya kita harus imajinatif, memahami apa yang kita sampaikan tersebut berdasarkan imajinasi kita dan fakta tentunya teman-teman. Terus kita harus memahami si pendengar, dia harus merasa bahagia, senang atau bersemangat saat kita menyampaikan pembicaraan. Nah, jadi saat kita bicara, kita harus mendengarkan atau melihat lawan bicara kita harus merasa bahagia, senang dan bersemangat. Jika hal tersebut terpenuhi, maka bisa disebut kita sudah terampil dalam berbicara yang baik dan benar. Terus yang kita harus menguasai proses ketika mau berbicara. Contoh, jika kita ada bahasa yang belum bisa kita kuasai, maka jangan coba-coba menggunakannya. Karena pada saat digunakan menyebabkan diri kita menjadi kehilangan apa yang kita pikirkan. Nah, begitu malah menjadi camuh, menjadi rusak apa yang kita ingin sampaikan, menjadi lupa. Jadi yang selanjutnya kita harus percaya diri, harus pede. Nah, tentunya kalau kita percaya diri, harusnya mempunyai persiapan yang khusus sebelum menyampaikan materi atau hal yang ingin kita bicarakan. Nah, jadi alangkah baiknya sebelum kita percaya diri dan apa yang kita sampaikan, alangkah baiknya kita berlatih dulu sebelum menyampaikan materi atau pembicaraan yang kita ingin sampaikan, begitu. Dan yang terakhir adalah jangan pesimis. Jangan pesimis. Nah, jangan pesimis. Jadi yang terakhir dari percaya diri ini adalah jangan pesimis. Harus terus berpikir positif. Karena jika kita berpikir pesimis saat menyampaikan pembicaraan, maka pembicaraan kita menjadi tidak baik, teman-teman. Begitu. Terus kita harus melihat performance. Kalau ingin terlihat sebagai orang yang lucu, maka berbicaralah dengan gaya yang humor. Tetapi kalau ingin terlihat orang seperti orang yang energik dalam berbicara, maka harus semangat dan nada suaranya pun harus lantang. Dan jangan lupa untuk senyum, teman-teman. Begitu. Berbicara dengan energik dan bersemangat, jangan datar. Harus mempunyai mimik pada muka kita, agar dapat mengekspresikan diri kita. Nah, terus yang selanjutnya adalah jadilah pribadi yang unik. Jadilah jadi diri sendiri dalam menyampaikan sesuatu. Tetapi untuk menjadi diri sendiri, kita harus mengetahui kaidah-kaidah, langkah-langkah dalam berbicara yang berkualitas. Tidak boleh asal berbicara, ya teman-teman. Terus yang kedua yang kita bahas tadi adalah kualitas materi. Nah, kualitas materi ini bisa kita cari dengan cara menggali ilmu di Google, membaca buku, bahkan mendengarkan dari orang lain. Dengan kita menyiapkan materi terlebih dulu sebelum berbicara, maka kita dapat menyampaikan hal sebaik mungkin. Jadi dalam menyampaikan kualitas materi tadi, kita harus mempunyai bahan yang berbobot atau yang berkualitas. Terus yang ketiga adalah kualitas penyampaian atau cara menyampaikan. Yang pertama, biasanya berbicara yang berkualitas atau yang baik itu adalah dengan cara menggunakan ekspresi, tentunya dengan senyum, dengan kontak mata. Dan kontak mata itu artinya menatap langsung ke mata lawan bicara kita atau melihat langsung ke lawan bicara kita. Kalau kita berbicara arahnya ke bawah, ke sana kemari, itu
belum bisa disebut dengan berbicara dengan bagus. Jadi untuk meningkatkan kualitas kita dalam berbicara, kita harus bisa membuat penyampaian yang baik serta dapat dipahami oleh si pendengar. Nah, teman-teman, seperti itu. Mungkin ini saja ya materi kita yang kita bahas dari awal tadi, yang dimana materi pertama kita adalah bagaimana cara kita terampil membaca. Terus yang kedua tadi sudah kita bahas adalah bagaimana cara kita untuk terampil berbicara. Nah, mungkin teman-teman bisa memahaminya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas kesalahan kata atau kesalahan lafal yang saya sampaikan di dalam video tersebut. Semoga teman-teman dapat memahaminya serta dapat mengambil hikmah dan manfaat dari video ini. Terima kasih.